Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Aisyah. Saya merupakan salah satu dari Taruni Politeknik Kelautan dan Perikanan Sorong. Kali ini saya akan membahas tentang domestikasi jenis ikan air laut. Yang pertama adalah domestikasi. Domestikasi adalah proses yang panjang dan tanpa akhir, di mana hewan dari generasi ke generasi lebih beradaptasi dengan kondisi penangkaran dan manusia. Dan domestikasi juga tidak boleh disamakan dengan penjinakan, yang merupakan modifikasi perilaku terkondisi dari hewan yang dilahirkan di alam liar. Selanjutnya adalah selama proses domestikasi. Hewan-hewan yang ada di penangkaran secara bertahap dimodifikasi menjadi hewan peliharaan, dan hewan peliharaan dibiarkan di penangkaran sehingga lebih berguna bagi manusia untuk mengontrol reproduksi dan pasokan makanannya. Selanjutnya adalah domestikasi di darat. Dimulai dari sekitar 12 tahun yang lalu, populasi hewan dimodifikasi oleh manusia dan terjadi perubahan perilaku, fisiologi, dan morfologi. Dan pada awal abad ke-20, program pemulihan modern dimulai untuk mengarahkan pada perubahan dramatis dalam produktivitas, misalnya seperti meningkatkan kecepatan bertelur, meningkatkan rasio konservasi pakan, hasil daging yang melimpah, dan laju pertumbuhan. Ini adalah domestikasi hewan air merupakan fenomena yang baru, kecuali beberapa spesies seperti ikan mas Cyprinus carpio dan ikan mas Carassius autoris. Sebagian besar pertanian telah dimulai pada abad yang lalu. Sebagian besar spesies ikan dibudidayakan saat ini tidak jauh berbeda dengan spesies ikan liar lainnya. Klasifikasi baru berdasarkan tingkat kendali manusia atas siklus hidup spesies budidaya dan kemandirian dari masukan liar. Klasifikasi ini terdiri dari 5 tingkat domestikasi. Yang pertama, level 1, 39 ekor ikan. Diuji coba pertama kali aklimatisasi dengan lingkungan budidaya. Level 2, 75 ekor ikan. Bagian dari siklus hidup yang ditutup di penangkaran, juga dikenal sebagai aquaculture berbasis tangkap. Level 3, 61 ekor ikan. Seluruh siklus hidup ditutup di penangkaran dengan input liar. Level 4, 45 ekor ikan. Seluruh siklus hidup ditutup di penangkaran tanpa masukan liar. Dan yang terakhir, level 5 atau ada 30 ekor ikan. Pembiakan selektif program digunakan dengan fokus pada tujuan tertentu. Selanjutnya adalah evolusi produksi aquaculture, ikan laut global produksi. Pada tahun 1950 sampai 1970, ikan laut global meningkat sedikit, dan pada tahun 1990 produksi ikan terus meningkat. Tahun 2013, produksi ikan laut global mencapai lebih dari 2,2 juta ton, yang mewakili sekitar setengah produksi ikan di Atromouse dan sekitar 6% dari produksi ikan air tawar. Dapat dilihat pada gambar di atas, merupakan produksi ikan. Yang pertama adalah ikan laut terutama diproduksi di Asia 83,1%, dan diikuti oleh Eropa 9,2% dan Afrika 7,1%. Dapat dilihat di gambar yang A. Dan Asia yang juga merupakan penghasil utama ikan Diadromos 39%, namun produksinya lebih merata di dunia, dengan Eropa 37,8% dan Amerika 21,9%. Dapat dilihat di gambar B. Dan untuk ikan air tawar sendiri, hampir seluruh produksinya direalisasikan di Asia sekitar 93,8%, dan dapat dilihat di gambar yang C. Selanjutnya adalah budidaya laut. Beberapa jenis biota yang dapat dibudidayakan di laut merupakan ikan, kerang, moluska. Adalah sistem produksi pangan yang
tumbuh paling cepat secara global dengan peningkatan produksi sekitar 9,3% per tahun. Namun, fakta bahwa budidaya sebagian besar spesies ikan laut masih sangat baru, sehingga siklus hidup di penangkarannya hanya dikendalikan oleh segelintir spesies. Selanjutnya adalah evolusi jumlah spesies ikan yang dibudidayakan dan didomestikasi. Yang pertama, pada tahun 1990, jumlah produksi ikan meningkat 2 kali lipat dari sebelumnya. Dan pada tahun 2009 terdapat 87 spesies, dan 2013 terdapat 100 spesies. Antara 100 spesies yang terdaftar dalam database FAO, ada 35 tidak lagi diproduksi pada tahun 2013, dan 24 memiliki produksi kurang dari 100 ton. 13 memiliki produksi antara 100 sampai 1000 ton. 13 spesies antara 1000 dan 10.000. 9 spesies antara 10.000 dan 100.000, dan hanya 6 yang memiliki produksi lebih dari 100.000 ton. Ini adalah pencapaian siklus hidup penuh di penangkaran selama beberapa generasi yang kemudian bisa disebut sebagai ikan peliharaan. Dengan demikian munculnya kemajuan penting dalam penguasaan kelestarian dan peningkatan produksi. Produksi budidaya sekarang sangat melebihi perikanan tangkap. Hal ini mungkin disebabkan oleh persaingan antara kedua sumber. Karena ikan tangkapan liar biasanya dijual dengan harga yang relatif rendah, tetapi tidak dapat dibudidayakan dengan harga serendah itu untuk mendapatkan keuntungan. Maka karena perikanan tangkap menurun karena pemanenan yang berlebihan, harga spesies target seringkali meningkat dramatis. Dengan kondisi tersebut, budidaya perikanan dapat berkembang pesat sehingga semakin menurunnya nilai perikanan tangkap. Kesimpulan, dibandingkan dengan domestikasi hewan darat, domestikasi hewan air, dan domestikasi spesies ikan laut merupakan fenomena terkini. Budidaya ikan baru dimulai beberapa dekade yang lalu, dan saat ini hanya sedikit spesies yang dapat dibudidayakan. Sebaliknya, untuk banyak spesies di pertanian hanya dilakukan beberapa tahun sebelum dihentikan. Pertumbuhan masa depan dan keberlanjutan budidaya laut sebagian akan bergantung pada kemampuan kita untuk menjinakkannya, yaitu mengontrol siklus hidup di penangkaran dari spesies yang saat ini dibudidayakan dan baru. Sekian dari video ini. Apabila ada salah-salah kata, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.